Poin keempat, nah cara membahasnya. Jadi kalau untuk non-fiksi ya, kita coba cara membahas sebuah tulisan itu jangan terlalu biasa. Misal, saya mau nulis tentang sabar misalnya. Ya udah sabar, kasih ayat lah, kasih hadis lah dan segala macam. Itu kan udah biasa dan itu malah bikin pembaca atau remaja bosen. Iyalah yang namanya sabar, gue juga tahu kali buat biar sabar gitu kan. Tapi bagaimana caranya si penulis ini bisa mendorong si pembacanya buat sabar. Misal, coba deh cari ilmu dalam dunia medis. Kira-kira ketika seseorang itu sabar, ada nggak sih respon positif dalam tubuh kita yang terjadi? Misalnya, ketika seseorang sabar, ternyata peredaran darah kita jadi makin lancar, ngalir ke otak gitu. Misalnya, nah itu coba dicari ya. Nah itu kan jadi sesuatu yang beda gitu. Ketika si pembaca membaca tulisan kita, oh ternyata ketika sabar itu bisa bikin tubuh kita kayak gini toh gitu. Akhirnya mereka terstimulus secara nggak langsung tanpa kita bikin kalimat. Yuk kita bersabar. Mereka bakal sabar dengan sendirinya karena mereka membaca tulisan yang ada stimulus di sana teman-teman gitu ya. Jadi bagaimana cara kita membahas konten atau materi yang sedang kita kembangkan dalam naskah itu, nah itu harus ada daya tariknya. Jadi ada stimulus di sana. Jadi jangan cuma mentang-mentang buku motivasi Islam ya udah kasih ayat, kasih hadis dan segala macam. No, itu tidak akan membedakan buku kita dengan buku agama Islam di sekolah gitu loh. Buku agama Islam kan gitu kan. Ini materi tentang sabar ya udah, ntar ada ayat, ada hadis gitu kan, ada kisah sahabat Nabi. Nah, apa bedanya buku bacaan dengan buku pelajaran kalau isinya sama-sama juga gitu kan? Maka kita harus membuat buku bacaan yang berbeda sehingga minat baca remaja sekarang itu meningkat karena cara kita menulisnya juga unik dan bisa bikin mereka tertarik untuk baca terus teman-teman ya. Nah, itu mungkin sulit tapi kalau dilatih insya Allah bisa. Oke? Berikutnya poin kelima, nah harus aplikatif ya. Jadi yang namanya, ini balik lagi ke non-fiksi ya. Tapi fiksi juga bisa sih. Jadi ketika teman-teman itu, mungkin kalau fiksi gini, ketika teman-teman tuh bikin sebuah cerita, coba bener-bener dalamin gitu loh. Ketika emang latarnya adalah misalnya kota Bandung, maka teman-teman harus dalami kota Bandung gitu. Ketika teman-teman latarnya adalah Jakarta, maka teman-teman harus dalami banget Jakarta. Nah mungkin itu fiksi ya, tapi kalau non fiksi kita coba harus membuat sebuah tulisan yang aplikatif langsung ke contoh. Kita pengen bahas mungkin tadi misalnya tentang sabar. Kalau cuma ngasih ayat hadis doang, itu udah mainstream dan udah basi kasarnya lah ya. Basi dan mungkin remaja sekarang bakal ngantuk kalau baca. Nah kita harus memberikan suguhan yang lebih menarik. Misalnya, coba deh tokoh-tokoh yang sekarang itu pengalaman hidupnya yang menarik, yang sesuai, yang materi sesuai dengan sabar, itu siapa sih? Misalnya, mungkin kisah tentang Iman Usman yang seorang founder Ruang Guru yang kayak gimana-gimana di masa lalunya, yang mungkin itu berkaitan dengan materi tentang sabar, masukin. Atau mungkin Nadiem Makarim, founder Gojek yang mungkin di masa lalunya sebelum dia punya Gojek, dia begini dan itu cocok dimasukin ke naskah dan itu memang sesuai dengan temanya itu sabar, masukin. Itu bakal jadi pendorong mereka bahwa oh ternyata ada buktinya nih, mereka juga dulu pernah kayak gitu ternyata tapi bisa. Nah gitu teman-teman, jadi ada aplikasinya. Aplikasi itu biar pembaca itu jadi agak terdorong. Makanya tadi saya bilang sebelumnya kan, menulis itu harus ada stimulus. Jangan cuma nulis, jangan cuma kasih ayat, kasih hadis gitu. Harus ada stimulusnya bisa membuat pembaca itu terdorong untuk melaksanakan solusi yang kita kasih dalam tulisan kita, teman-teman ya. Berikutnya adalah yang keberapa nih? Keenam ya. Oke, keenam. Keenam ini adalah judul ya. Lagi-lagi judul. Nah, judul ini mungkin
Sepengalaman saya ya, ketika saya ngirim naskah ke penerbit, biasanya itu judul nggak terlalu diperhatikan. Yang penting isinya dulu. Ketika isinya menarik di ACC, lalu ketika editor ngerasa judulnya kurang menarik, mereka bakal mendiskusikan kepada penulisnya. Contoh buku saya yang Stop Talking and Start Hijrah, dulu awalnya judulnya bukan itu. Dulu awalnya tuh Dilanda Hijrah. Akhirnya karena editornya Mbak Mutia waktu itu ngerasa kurang bagus judulnya, akhirnya kita diskusi. Akhirnya saya ngusulin Stop Talking and Start Hijrah, akhirnya di ACC. Begitupun buku saya yang Tak Kenal Maka Tak Dakwah, judulnya awal bukan itu. Dulu tuh judulnya awalnya Dakwah Keren kalau nggak salah. Akhirnya diganti sama editornya Mbak Lucky, kita diskusi, yaudah judulnya itu aja gitu. Begitupun buku saya yang terakhir yang menjadi umat Islam abad 21. Itu dulu judulnya bukan itu. Judulnya Aku Ingin Berislam Seutuhnya. Tapi saat itu editornya Mas Bimo menyarankan coba judulnya yang lebih provokatif. Saya coba berpikir, oh mungkin judul ini bagus gitu. Akhirnya di ACC-nya yang menjadi umat Islam abad 21. Nah, saya suka bilang di video-video sebelumnya bahwa buku yang isinya bagus tapi kalau judulnya jelek itu peluang besar, peluang untuk tidak lakunya besar karena rata-rata orang ngeliat judulnya dulu gitu. Walaupun tidak semua orang kayak gitu ya, tapi yang namanya kita bikin karya, kita kan harus memperhitungkan mereka-mereka yang melihat karya itu dari cover gitu loh. Jadi jangan cuma melihat mereka-mereka yang memandang karya itu dari isinya, tapi kita juga harus memikirkan mereka-mereka yang memandang karya itu dari covernya dulu. Makanya judul jangan disepelekan gitu. Saya ngerasain banget itu. Mungkin teman-teman bisa tonton video saya yang sebelumnya ya. Saya pernah share tentang karya saya yang mungkin menurut saya itu judulnya kurang bagus, tapi menurut saya isinya bagus banget dan aplikatif banget. Tapi karena judulnya yang kurang, akhirnya penjualannya pun kurang, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman coba bener-bener yang namanya judul itu dipikirkan baik-baik dan diskusikan baik-baik dengan editor. Kira-kira judul yang bener-bener kira-kira yang menjual itu yang mana. Makanya kalau bikin judul itu jangan cuma 1, 2, 3, yang banyak kalau bisa. Jadi milihnya enak gitu. Begitupun editor juga milihnya enak, teman-teman. Kalau kita ngusulnya cuma 1, 2, 3, ya pilihannya cuma 3 dan itu nggak bagus semua. Ya gimana gitu kan. Nah makanya dan kita jangan terlalu berharap banyak kepada editor untuk mengusulkan judul, karena editor kan ngurusin naskah nggak cuma naskah kita doang gitu kan, pasti mereka ngurusin naskah banyak di luar sana, nggak cuma naskah kita aja. Makanya kita yang harus sendiri memikirkan baik-baik judul yang bagus untuk karya kita tuh apa, karena itu bisa itu bisa menjadi penyemangat sih menurut saya, bisa menjadi penyemangat si editor untuk membaca karya kita. Ketika judulnya udah, judul bagus nih, kepo deh isinya gitu kan, akhirnya editor baca karya kita gitu. Oke? Nah terakhir, karya kita harus berbeda teman-teman ya. Balik lagi ke pembahasan sebelum ini, saya sudah bilang bahwa, maaf kalau ada suara motor ya. Tadi saya bilang ya bahwa yang namanya sebuah karya itu kita nggak bisa main nulis aja kemudian main kirim ke penerbit aja gitu. Akhirnya ketika penerbitan nolak kita ngedown gitu kan. Makanya bikin naskah tuh bener-bener pikirin baik-baik. Coba dicek di pasar dulu teman-teman. Saya kalau nulis tuh gini, saya pertama mikirin premisnya dulu, kemudian bikin outline-nya. Ketika saya ngerasa isi otak saya udah sampai situ aja, saya riset ke toko buku atau saya riset ke pasar, saya riset ke Google. Kira-kira misalnya saya bikin buku motivasi ya, misalnya tentang cara belajar. Kira-kira buku-buku di luar sana yang dengan tema sama, yang topiknya sama yaitu cara belajar, kira-kira mereka bahas apa aja sih? Apa sih yang belum mereka bahas? Nah, yang belum mereka bahas, kita harus bahas di karya kita. Itu yang bakal jadi pembeda teman-teman, bakal jadi nilai jual, bakal jadi pertimbangan si pembaca. Jadi pembaca tuh bisa aja misalnya buku kita disejajarkan di toko buku sama yang judulnya sama tentang cara belajar juga. Ketika dilihat daftar isinya, pembaca lebih tertarik sama karya kita. Kenapa?
karya kita ini isinya ternyata berbeda, yang dibahas berbeda, yang di otak-atik masalahnya di karya kita tuh berbeda. Nah makanya yang berbeda itulah yang dicari sama si pembaca. Nggak cuma sesuatu yang cara belajar misalnya, ayo dong kalau belajar tuh jangan cuma mau ujian doang, kalau belajar itu jangan malas-malasan. Itu kan sesuatu yang udah biasa dibahas gitu kan. Tapi coba bahas sesuatu yang lebih menarik, masalah-masalah yang lebih menarik. Nah itu yang akan jadi pembeda, dan itu bisa menjadi pertimbangan juga si pembaca buat beli karya kita. Begitupun dengan editor, pembeda itulah yang akan menjadi point sellingnya ketika karya kita di ACC, ketika karya kita diterbitkan, itu nantinya bakal jadi bahan promosi kita gitu loh. Kenapa sih kalian harus beli buku saya? Sampaikan per poin, 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Oh ya, karena di buku saya ada ini, di buku saya ada ini, di buku saya ada ini. Nah, poin-poin itu kan sebenarnya poin sellingnya, dan itu adalah pembeda, kelebihan karya kita dengan karya-karya yang sudah ada di pasar gitu loh. Ya, jadi pembeda itu teman-teman perlu pikirkan baik-baik. Oke? Nah, mungkin sekian video kali ini karena saya mau sholat Jumat. Dikit lagi Jumatan, udah setengah 12 ya. Nah, sekian videonya. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang menggarap naskah. Semoga saya doakan karyanya bisa diterima sama penerbit impian teman-teman ya. Oh iya, saya juga punya karya yang sedang saya kirim ke penerbit besar. Semoga minta doanya, semoga di ACC sama mereka ya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.